Ya, mulai aja Bu Dian. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kelihatan aja. Waalaikumsalam. Baik. Terima kasih Bapak Ibu sekalian sudah hadir dalam kegiatan ya, terhormat Bapak Kepala SMA Negeri 1 Kota Besi atau yang mewakili, kemudian yang terhormat Bapak Wakil Kepala SMA Negeri 1 Kota Besi bidang kurikulum sekaligus pemateri kita Pak Jajuman S. Kemudian yang terhormat Bapak Wakil Kepala Sekolah bidang lainnya dan juga Bapak Ibu guru yang sudah bersedia hadir dalam kegiatan meeting. Jadi Zoom meeting hari ini berisikan materi tentang AKM. Jadi mungkin Ibu sering mendengar dari tahun lalu kalau nggak salah kita sering mendengar tentang AKM. Jadi hari ini materi kita tentang pembahasan AKM sebagai syarat sertifikat pelatihan BIMTEK AKM yang diadakan Kemendikbud melalui SIM PKB. Jadi Bapak Ibu yang ada SIM PKB, saya rasa semua bisa ikut dalam kegiatan AKM ini. Nah ini pengimbasan, jadi kebetulan Bapak Jajuli Rahman mengikuti kegiatan terlebih dahulu dan kita bisa mengambil bocoran lah materi terlebih dahulu tentang AKM ini. Jadi ini nantinya memudahkan kita dalam mengikuti kegiatan pelatihan AKM tersebut. Kemudian dalam kegiatan Zoom meeting kali ini nanti ada 2 sesi. Yang pertama sesi paparan materi oleh Pak Jajuli Rahman ST selama 15 menit. Kemudian ada sesi tanya jawab nanti Bapak Ibu kalau ada yang mau ditanyakan itu ada waktunya nanti 10 menit. Karena keterbatasan jarak dan waktu kita hanya bisa berjumpa melalui kegiatan Zoom meeting ini. Baik, saya rasa itu. Kemudian langsung ini ya Pak Jajuli ke paparan materi. Untuk selanjutnya dipersilakan kepada Pak Jajuli Rahman ST untuk memaparkan materi. Bapak Ibu yang lain boleh suaranya di-mute dulu selama materi supaya kita bisa lebih hikmat mendengarkan materi yang diberikan Pak Jajuli. Terima kasih. Silakan Pak Jajuli. Dilihatkan ya, suaranya aja yang di-mute. Ya, video tetap ya betul. Betul, suaranya aja supaya kita bisa fokus. Ya. Silakan Pak Jajuli. Terima kasih Ibu Dian atas kesediaannya menjadi moderator pada pagi hari ini. Baik Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi ya. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, terima kasih lebih dulu saya sampaikan kepada Bapak Ibu karena bersedia mengikuti pengimbasan ya materi BIMTEK AKM, kompetensi asesmen kompetensi minimum, yang mana asesmen kompetensi minimum ini merupakan bagian daripada asesmen nasional ya. Karena asesmen nasional itu terdiri dari 3 ya. Yang pertama adalah asesmen kompetensi minimum, yang kedua adalah survei lingkungan belajar dan survei karakter peserta didik. Baik Bapak Ibu sekalian, paparan ini akan saya sampaikan lebih kurang 15 menit, lebih kurang ada 53 slide. Nah, kita akan mengikuti satu persatu ya. Ya. Baik Bapak Ibu, AKM
Ini sebenarnya sudah digaungkan lama ya. Asesmen kompetensi minimum ya. Ini adalah materi ataupun salah satu jenis ujian yang akan diberikan kepada peserta didik kita ya. Nah, jadi Bapak Ibu diklik aja linknya nih. Sudah Pak kainnya kok besar kainnya nah apa? Jadi persoalan dihadapi seputar AKM Bapak Ibu, yang pertama ini berkembangnya miskonsepsi ya tentang AKM. Jadi pemahaman apa yang disebut miskonsepsi itu, ini AKM itu menggantikan UN ya Pak. Ya. AKM menggantikan UN. Ya. Ternyata AKM itu sendiri bukan untuk menggantikan ujian nasional, tetapi untuk mengevaluasi kinerja dan mutu pendidikan ya di satuan pendidikan. Nah, kemudian yang kedua, adanya malpraktik dalam pembelajaran dalam melakukan persiapan menghadapi asesmen nasional. Ini dilakukan yang disebut malpraktik ini adalah para bapak ibu guru melakukan ujian nasional. Sehingga asesmen nasional ini kurang konsentrasi sehingga Bapak Ibu guru melakukan semacam bimbingan seperti bimbingan belajar atau bimbingan tes seperti ujian nasional ya, seperti ujian nasional. Nah, Bapak Ibu sekalian. Kayak mau UN itu Pak ya, kayak mau UN itulah, kayak les-les gitulah Pak lah. Ya. Belajar intensif. Iya. Bukan insentif ya, kalau insentifnya kita suka ya. Intensif. Bukan Pak, salah Pak. Kemudian di sini sebagian guru melatih siswa pelajari soal KKM dan mengadakan les privat. Nah ini disebut kalau kita mengadakan les privat untuk menghadapi AKM atau asesmen nasional nantinya itu disebut malpraktik. Yang ketiga, guru belum mengetahui cara membaca asesmen nasional. Itulah fungsinya nanti ini ya. Asesmen nasional ini adalah terdiri dari 3. Yaitu AKM sendiri, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Nah, Bapak Ibu sekalian, yang diujikan pada AKM itu 2 ya, yaitu kompetensi literasi membaca. Ini kaitannya ya, terutama Ibu Arbaniah nih ya, Yayu baca, yaitu bahasa Indonesia ya. Kebanyakan itu adalah pantun ataupun bacaan-bacaan yang boleh saintik ya, dan juga fiksi. Kompetensi yang kedua, kompetensi literasi numerik, matematika ya. Kemudian guru belum mengetahui cara menindaklanjuti hasil asesmen. Jadi hasil asesmen nanti keluar. Setelah itu Bapak Ibu guru belum paham ini untuk apa hasil ini. Nah, jadi hasil itu nanti adalah tujuannya untuk meningkatkan kinerja dan mutu pendidikan, yaitu diantaranya apa? Mengubah perilaku, sikap dan strategi pembelajaran dari Bapak Ibu guru. Jadi yang diubah itu apa? Perilaku nanti. Jadi tidak lagi dia menghabiskan waktunya untuk menekankan konten. Kemudian sikap. Nah, sikapnya tidak lagi mensikapi AKM itu seperti ujian nasional. Dan yang terakhir, mengubah strategi. Jadi strategi tidak lagi kita menghabiskan sekian ratus soal untuk dihabiskan drill gitu. Pembelajaran yang tadinya ujian nasional berorientasi pada pengukuran kemampuan kognitif. Nah ini, kemampuan kognitif berubah menjadi kemampuan memahami konsep Bapak Ibu. Jadi transformasinya kemampuan kognitif
berubah menjadi kemampuan memahami konsep. Artinya siswa dilatih menggunakan konsep yang dapat dipergunakan. Misalnya gini, seperti yang saya sampaikan sehari-hari, kalau pelajaran tentang hukum Bernoulli misalnya. Hukum Bernoulli itu kan kalau kita menghabiskan konsep mempelajari tentang bagaimana konsep tekanan. Nah, di dalam konsep ini nanti kita dilihatkan misalnya satu tangki satu tangki air misalnya yang terletak di mana misalnya di bendungan. Jadi bendungan konsepnya itu bendungan nyata, jadi nyata. Kalau kita kan kadang-kadang konsep itu gambar-gambar aja. Ini di bendungan nyata. Bendungan itu misalnya ada kebocoran, lubangnya sekian penampangnya. Berapa air yang keluar dan berapa harus supaya tidak banjir di Barabai bagaimana. Nah, itu adalah salah satu konsep daripada yang dikehendaki KKN. Nah, pembandingnya antara asesmen nasional ujian nasional ini dari tujuan pelaksanaan. Asesmen nasional itu mengevaluasi mutu. Kalau ujian nasional mengevaluasi capaian hasil belajar. Jadi kalau UN tuh misalnya ada 40 KD, ada 10 KD, 20 KD. Itu 40 KD atau 30 KD itu harus dicapai. Kalau ini enggak. AN itu adalah mengevaluasi mutu. Jadi soal-soalnya nanti beda. Nanti akan kita bahas pada butir soal. Kemudian kalau jenjang penilaian hampir sama aja, beda sedikit aja. Ya. Di sini cuman kalau AN kesetaraan jenjang dasar dan menengah. Level siswa. Nah, kalau AN itu asesmen nasional kelas 5, kelas 8 dan kelas 9, kelas 11 saja. Loh, kenapa tidak kelas akhir, kelas 6, kelas 9 atau kelas 12? Kenapa? Karena dia dianggap SMA itu kelas 10 11 dia sudah mendapatkan bekal duluan. Kemudian setahun itu dia sudah mendapatkan hasil AN. Jadi dapat hasil AN di kelas 11, jadi masih ada setahun memperbaiki. Ya. Baik, kemudian subjek siswa, kalau AN nanti siswa dipilih, acak. Nah kalau ujian nasional, semua siswa. Yang kelas 12, kalau SMA ya. Nah, apa perbedaan UN dan AN? Modelnya ini. Kalau AN, asesmen nasional ini ada 5 macam. Ada PG kombinasi, ya. PG itu pilihan ganda. Ada pilihan ganda kombinasi menjodohkan isian singkat uraian. Jadi ada lain-lain. Kalau kita kan biasanya pilihan ganda dan isian singkat. Kalau UN. Nah, kalau AN nanti asesmen nasional itu ada kompetensi literasi, numerasi, karakter, kemudian survei lingkungan belajar. Jadi 3 itu, ya 3. Nah, kalau UN apa? UN itu penguasaan terhadap mata pelajaran. Kemudian metodenya ini pakai Computerized Multi-Stage Adaptive Testing MSAT. Jadi MSAT ini adalah mengakomodasi ini, boleh dia PG kombinasi, menjodohkan isian singkat uraian. Nah, kalau kita biasanya ini cuman CBT sama paper, kelas, kertas. Lanjut, ya. Nah, ini kecil sekali tujuan kecil, kita lewatkan. Kelihatan ya, Pak? Iyalah. Mata ulun melihatnya, Pak. Iyalah. Mata ulun ini. Buar gimana lihat? Perbedaan Kacamata udah buat. Nih. Nah, kemudian kriteria peserta AN. Apa kriterianya? Seluruh satuan pendidikan, mulai SD, SMP, SMA, SMK. Ya. Tapi tidak semua murid. Loh, kenapa tidak semua murid dipilih oleh pemerintah? Pemilihan sampel pun tidak harus siswa yang berprestasi. Oh, ini kitanya ada 10 siswa berprestasi, itu yang diambil. Enggak. Yang milih bukan kita. Jadi acak. Diambil dari kelas 5, 8, 11. 11 ini di SMA. 8 ini di SMP, 5 di SD.
Kemudian yang terakhir, setiap peserta mengerjakan tes literasi membaca, numerasi, karakter, dan survei lingkungan belajar. Ya. Nah ini komponen AKM. Komponen AKM literasi membaca. Ini membaca dulu. Nanti yang numerasi belakang. Teks informasi, teks fiksi. Ada dua. Ya, nanti kalau dalam soal-soal AKM itu ada teks informasi. Kalau teks dulu Pak. Dengan Ibu Ipuk, karena jualan taksinya sudah, jadi titik belajar dan pendapat di mana di sini di Mantap adanya. bisa pegang kan, dari sini mendatang. Terserah siapa yang duluan beli kan dulu lah. Ada ya. Itu di unmute dulu suaranya begitu. Mau menjelaskan nggak bisa nih. Suaranya dimatikan dulu. Yang belum unmute ininya, yang belum dimatikan dulu suaranya. Pak. Iya, yuk. Ya, Pak Rudianto, Bu Arini, ya, terbuka nih. Ibu Imas, Bu Ani, terbuka suaranya. Mohon di ini dulu, di mute dulu. Ya, kita lanjut ya. Nah, Ya. Masih ada yang Itu terbuka. ada yang kawin tuh, Pak. nah ini contoh teks fiksi ya. Ini boleh sifatnya teks informasi, boleh ini, boleh informasi ini ya. Karena ini berdasar apa namanya ya, tentang suku. Nah ini contoh informasi. Nah ini ada soal. Nah ini nanti soalnya dari teks informasi itu, apakah Geronimo dapat dikatakan sebagai pahlawan? Kaitkan dengan tempat kelahirannya dan penyerangannya yang dilakukan terhadap tentara Meksiko. Jadi anak itu disuruh menganalisis siapa Geronimo ini. Kemudian yang kedua, kenapa dia dikatakan pahlawan? Gitu. Nah, jadi nanti dia apa namanya itu menganalisis teks. Ini literasi membaca. Nah, contoh kedua literasi membacanya ini. Nah, ini teksnya disebut teks apa namanya tadi informasi ya. Dan ini termasuk teks yang apa namanya sains. Masuk teks sains di sini. Karena apa? Ini kaitannya dengan energi terbarukan. Kaitan dengan energi. Perubahan iklim, defisit pasokan minyak dunia, potensi Indonesia, trennya desa 37. Nah ini 60%. Jadi siswa suruh baca ini nanti ada soal gitu. Jadi kemampuan siswa dalam hal literasi membaca ini nanti ditentukan. Jadi dia daripada kayak flyer ini ya. Kedengaran pada kebetulan, Pak. Nah, kompetensi yang diukur menilai efektivitas format penyajian data. Format penyajian datanya kayak gitu. Kayak apa? Kayak gambar-gambar gitu. Formatnya visual gambar. Struktur perbandingan, contoh, dan lain-lain. Ya ini. Untuk mendukung ide pokok pada teks informasi yang terus meningkat sesuai jenjangnya. Nanti siswa itu akan mendapat soal yang berbeda, tapi tingkat kesulitan sama. Nah itu. Siswa akan mendapat soal yang berbeda, tapi tingkat kesulitan sama. Jadi nanti siswa tidak bisa nengok temannya. Nah, ini adalah salah satu contoh soal dari teks tadi. Ya, teks perubahan iklim tadi. Indonesia itu menyumbang beberapa hal berikut kondisi perubahan iklim cukup parah. Berdasarkan pemahamanmu terhadap infografik, grafis ini gambar ya, grafis. Berikan centang pada pernyataan benar salah
pada hal yang berikut. Nah ini, jadi ini contoh soal salah satunya adalah benar salah. Jadi bukan esai, bukan PG, tapi benar salah. Nah ini, pernyataan, manakah pernyataan yang benar dan manakah pernyataan yang salah. Jadi dia nanti ngelihat tag itu, dia menilai 4 ini, mana yang benar, mana yang salah. Ya. Nih, meningkatnya efek rumah gas kaca, benar nggak? Benar. Berkurangnya produksi minyak bumi, benar. Terjadinya banjir, ya benar. Ini akibat perubahan iklim. Kurangnya energi terbarukan, jelas salah. Energi terbarukan energi apa? Energi yang bisa terbaharui kembali, ya. Kalau kayak energi fosil tidak bisa diperbaharui. Nah, ini contoh jenis butir soal benar salah. Nah, berikutnya adalah yang kedua, komponen literasi numerasi, angka ya, angka. Nah, perhatikan kontennya ada di sini ada 4 ya. Bilangan, pengukuran dan geometri, data dan ketidakpastian dan nanti akan saya bagikan semua ini linknya. Jadi Bapak Ibu akan saya bagikan link link PowerPoint-nya, nanti Bapak Ibu silakan ambil ya. Nah, proses kognitif proses kognitifnya ini sifatnya pengetahuannya, pemahaman, memahami fakta, prosedur serta alat matematika. Mau tidak mau siswa kita harus tahu tentang rumus-rumus matematika. Mau tidak mau. Bagaimana yang tidak, Pak? Nah, itulah artinya kita kalau yang tidak, berarti kita masuk kelemahan karena pada tes PISA kita ini urutan, saya lupa urutan ke berapa ratus gitu ya, paling bawah maksudnya. Konteks, personal, sosial, saintifik. Nah, jadi matematika itu boleh masuk di personal. Matematika boleh masuk di sosial budaya. Matematika boleh masuk di saintifik. Contoh saintifik ini fisika. Fisika, kimia, biologi itu boleh masuk matematika. Di sosial budaya, ya kaitan dengan jumlah penduduk, ya statistik ya. Sosiologi, geografi masuk Pak. Ilmu statistiknya di sini ada personal, kepribadian. Kita lanjut. Nah ini contoh soal numerasi. Mungkin Pak Elda ya, mungkin Pak Elda bisa melihat ini adalah Gunung Sinabung ya, yang mana meletus. Gunung meletus. Nah ini adalah kalau bahasa orang Jawa wedus gembel. Wedus gembel ini apa ya? Asap air awan panas ya, yang keluar dari perut bumi. Nah disuruh siswa itu mengukur nanti berapa tingginya, berapa tinggi apa awan panasnya saja, bukan berapa tinggi gunung. Karena tinggi gunung sudah diketahui. Nah ini. Nah, sudut gunung, sudut elevasi, sudut awan panas 60. Jadi guru matematika yang bisa. Nah, tinggi gunung sudah diketahui, terjadi kesalahan, besar sudut elevasi. Ini contoh aja ya matematika. Ini Bapak Ibu, ini salah satu contoh soal numerasi, disajikan gambar tadi. Kemudian ini soalnya. Jadi yang dicontoh adalah berikan alasannya. Apakah lebih rendah atau lebih tinggi erupsi yang didapatkan bila dari sudut elevasi semua? Nah, tinggal 10 menit lagi. Zoom-nya tinggal 10 menit. Nah, ini jawabannya ya. Ini jawabannya. Expert ini adalah sumus sinus. Ya, mungkin nanti nggak ada guru matematika masuk. Nah, ini ada lagi satu. Nah, ini soal literasi yang untuk ekonomi ya. Ini toko rejeki, toko makmur. Nanti ini larinya adalah manakah yang lebih murah di toko rejeki apa toko makmur? Untuk jenis-jenis item-item ini. Penghapus, hanya 3 item ya. Penghapus, pulpen, dan buku tulis.
Harga paket hemat sekian. Ini pakai persamaan kuadrat ya. Bukan, persamaan saja. Persamaan misalnya 2X tambah 3Y tambah 3Z sama dengan 2000 misalnya. Mungkin Sama dua variabel atau 3 variabel tadi. 3 variabel, persamaan 3 variabel. Ya, dikit-dikit ada di matematikanya. Ya, berdasar harga tiap paket, ya, Pak Elda, maksudnya Pak Elda mengambil kesimpulan bahwa jawabannya B, harga sebuah buku tulis di toko rezeki lebih murah. Jadi kita harus mencari variabel X, Y, dan Z-nya. Nanti X itu sebagai penghapus, kemudian Y-nya adalah variabel buku tulis, Z-nya pulpen. Disuruh nyari buku tulis apa, kita ngitung. Jadi saya coba menghitung itu satu soal itu memakan waktu ya sekitar 5 menit ya bagi yang sudah lancar. Karena dia mencari lagi. Kalau siswa wallahu alam ya. Nah ini hasil AKN dilaporkan dalam 4 kelompok yang menggambarkan tingkat. Ada 4 ya. Jadi nanti hasil AKN itu ada 4 Bapak Ibu. Ada siswa yang perlu intervensi khusus. Ada siswa yang dapat kelompok dasar, ada yang cakap dan mahir. Nah ini, kalau intervensi khusus itu apa? Yang paling bawah. Kalau kita beri soal itu bisa 0 dia. Artinya dia belum mampu menemukan, mengambil informasi. Ya. Kalau dasar, murid sudah mampu menemukan informasi. Kalau cakap, membuat interpretasi. Kalau mahir, mengintegrasi terhadap lintas teks. Jadi teksnya 1, 2, 3 dia bisa, itu sudah mahir. Sulit cariannya mahir ya. Kita cari yang bisa cakap aja alhamdulillah. Nah ini yang memanfaatkan hasil belajar tadi, hasil AN tadi. Ini. Ya. Iya. Nah, nih. Pembelajaran berbasis kompetensi ini adalah AN. Pembelajaran berbasis konten ini adalah UN. Ini. Jadi kalau berbasis kompetensi ini berpusat pada kebutuhan. Kebutuhan industri itu apa? Yang dicari perusahaan apa? Yang dicari pabrik apa? Yang dicari masyarakat apa? Ini. Tapi kalau UN atau pembelajaran yang berbasis yang dulu itu berpusat pada materi. Dia yang penting soal selesai. Apa mau diterapkan apa tidak dalam kehidupan sehari-hari, entah dibutuhkan atau tidak oleh pabrik, perusahaan dunia industri, dia tidak mau tahu. Ini UN. Tapi kalau AN, asesmen nasional, dia berpusat pada kebutuhan. Itu. Kemudian AN belajar untuk memahami konsep dan keterampilan, sedangkan ini belajar untuk materi. Ya. Aduh sayangnya ya, Zoom kita ini harus cepat segera berakhir. Ya terbatas ini waktunya Pak. Terbatas. Cepat dikit. Patah jadi skip aja kita. Skip. Nanti minta ininya Pak, materinya biar bisa dipelajari lebih dalam. Link ya. Iya Pak. Link drive-nya. Baik Bapak Ibu, itu tadi adalah paparan dari saya. Mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu terkait dengan ini. Silakan Bapak Ibu, sekarang sesi tanya jawab. Mungkin satu tanya dulu, mengingat waktu Zoom meeting kita tinggal 5 menit di sini. Jadi ini pertama. Saya kasih waktu 5, 4. Kalau nggak ada, biar saya gitu. Ya silakan. Sambil nunggu teman-teman yang lain, boleh saya aja Pak. Silakan Ibu Dian bertanya. Aja lah ya. Oke. Jadi tadi ini kan stigma yang AKM tadi mengganti UN itu kan tidak benar kepala. Tidak benar. Sudah pasti tidak benar. Jadi AKM ini untuk mengevaluasi kinerja sekolah. Itu tadi kepala. Nah pertanyaannya, apa ujian yang untuk anak kita yang kelas 12 ini penggantinya jadinya?
kalau seandainya AKM ini bukanlah ujian nasional. Iya. Jadi kelas 11 yang sekarang itu mereka mendapatkan AM nanti. AKM, ya. Yang kelas 12-nya, Pak? Ini kan dia masih mendapatkan, kan UN sudah dihapuskan. Dia Iya. kan berdasarkan US. Ujian sekolah, berarti hanya ujian sekolah nanti untuk penentu kelulusan dari siswa kelas 12 ya, Pak lah. Jadi syarat lulus kan seperti yang kemarin, menyelesaikan seluruh program pembelajaran. Ya. Yang kedua mendapatkan predikat sikap baik. Predikat. Ya. Kemudian yang ketiga adalah apa saya yang ketiga? Lupa saya juga. Ada di share kalau nggak salah, Pak. Ya. Jadi, ada pertanyaan lain dari Bapak Ibu yang lain? Pak, mute kan, Pak. Orang abang Pulika. Silakan. Pak Jajul nih yang bisa nge-mute nih. Kemudian silakan untuk menutup kegiatan kita. Ya, baik. Terima kasih Pak Jajul. Jadi Bapak Ibu semua itu tadi materi tentang AKM. Mungkin waktu 40 kurang lebih 40 menit ini cukup singkat sebenarnya. Jadi ada beberapa tadi mungkin belum paham lah tentang AKM. Jadi kalau saran saya kita belajar lebih lanjut dari materi yang tadi nanti akan di-share oleh Pak Jajuli. Yang kedua, ada baiknya ikut pelatihan AKM yang ada di SMPKB masing-masing. Ya, betul. Nah, ya. Alhamdulillah ada beberapa Bapak Ibu guru kita yang sudah ikut juga, Pak, tapi mungkin ada yang belum memahami secara dalam dan ada yang kalau saya mah asal ngebut gitu, asal ikut AKM kemarin. Jadi itu terima kasih sekali lagi saya sampaikan ke Pak Jajuli Rahman untuk materi pengimbasan AKM ini, asesmen kompetensi minimum. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu guru yang sudah berhadir di meeting hari ini. Apalagi Pak? Sudah. Salah hilap mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nanti akan saya bagikan linknya untuk PowerPoint-nya tadi. Materi tadi Pak. Ya. Ya. Terima kasih sekali lagi nanti Bapak. Kan berhubungan ya. Baik, hubungan sama mengubah cara ngajar tadi loh Pak. Ya, betul. Nanti kalau untuk lanjutnya itu yang secara impersonal ya, boleh ya. Ya, betul. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kahar.